Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Nurul Hidayah. Masih dengan teknik digital 2. Kita flashback yaitu dengan materi gerbang logika dasar. Untuk gerbang logika ini kita menggunakan dasar-dasar dari sistem bilangan di mana ada tetap angka 0 dan 1. Ini ada gerbang-gerbang logika atau logic gate. Ada gerbang logika dasar yaitu gerbang NOT, AND, dan gerbang OR. Dan untuk gerbang tambahannya itu gerbang NOT AND, NOT OR, exclusive OR, dan exclusive NOT OR. Lanjut. Untuk gerbang pertama yaitu gerbang NOT berfungsi sebagai inverter. Di sini kurang simbol ya. Tinggal kalian kasih buletan di sini untuk simbol gerbang NOT. Untuk gerbang NOT, diperhatikan gerbang NOT hanya memiliki satu input, ini input dan ini output. Dan tabel ini merupakan tabel kebenaran. Diingat ya, untuk gerbang NOT hanya memiliki satu input dan satu output. Inputnya A dan outputnya B. Ini merupakan rumus untuk fungsi Boolean atau aljabar Boolean. Jika input A diberi logika 1, maka kebalikannya outputnya pasti akan menghasilkan 0. Jika A diberi logika 0, maka outputnya B menjadi 1 karena fungsi untuk gerbang logika NOT itu sebagai pembalik atau sebagai inverter. Untuk gerbang selanjutnya itu gerbang AND. Gerbang AND minimal mempunyai 2 input, untuk outputnya mempunyai 1. Bagian sebelah kiri saya itu sebagai input dan kanan itu sebagai output. Dan ini merupakan fungsi Boolean. Ini merupakan tabel kebenaran. Diingat-ingat, untuk gerbang AND, jika input ada angka 0, pasti outputnya 0. Jika output ingin menghasilkan angka 1, maka inputnya harus 1 semua. Itu untuk cara menghafal tercepat. Jika harus menggunakan rumus aljabar Boolean, kalian tinggal gunakan ini. A dot B. Perkalian matematika biasa, jika 0 dikalikan bilangan tertentu pasti hasilnya 0. Berikutnya untuk gerbang logika OR. OR akan menghasilkan 0 jika inputnya diberi angka 0. Dan untuk fungsi Boolean-nya atau aljabar Boolean-nya ini C sama dengan A plus B. Ingat ya, kalau gerbang AND, outputnya aljabar Boolean-nya C sama dengan A dot B. Ini gerbang OR. Untuk OR, jika ingin menghasilkan angka 0, semua inputnya harus 0. Dan untuk gerbang AND, untuk menghasilkan angka 1, semua inputnya harus 1. Lanjut, ini merupakan gerbang logika NOT AND. Untuk NOT AND merupakan gerbang kebalikan dari gerbang AND. Jika hasil output gerbang AND, misalnya C-nya di gerbang AND itu menghasilkan angka 0, maka untuk gerbang NOT AND kita beri inverter, maka akan menghasilkan angka 1. Ini untuk rumus aljabar Boolean-nya. A dot B NOT. A dot B NOT. Dan ini untuk tabel kebenarannya. Jika A diberi 0, B diberi 0, maka akan menghasilkan 1. Kenapa? Kenapa menghasilkan 1? Karena AB 0 dikali 0 itu sama dengan 0. Karena ada
inverter ini simbol untuk gerbang NOT, maka dibalik menjadi 1. Jika A diberi 0, B diberi 1, maka 0 dikali 1 itu tetap 0. Karena ini diberi inverter atau gerbang NOT, dibalik 0 menjadi 1. Jika A diberi 1, B diberi 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena ini gerbang NOT and kita beri NOT atau inverter, maka dibalik menjadi 0. Dan ini untuk gerbang logika NOT OR. Gerbang logika NOT OR ini untuk simbolnya ya. Ini untuk simbolnya itu gerbang OR ditambah gerbang NOT, maka hasilnya seperti ini simbolnya. Dan ini untuk rumus aljabar booleannya A plus B NOT. Jika A, B diberi logika A, B diberi logika 0, 1, berarti 0 ditambah 1. Kalian ingat-ingat, untuk materi pertama itu ada aritmatika digital, di mana untuk bilangan biner 0 plus 1 itu menghasilkan 1. Kita beri inverter di sini, kita balik, maka hasilnya 0. Jika A dan B diberi 1, 1, berarti pada sistem bilangan. Jangan lupa untuk aritmatikanya. 1 plus 1 itu dalam sistem biner itu menghasilkan berapa? 1 tambah 1 itu 0. Atau 1, 0. Kita menggunakan angka depannya. Kalau untuk sistem logika. Jadi 1 plus 1 itu menghasilkan 1, 0. Kita menggunakan angka depannya yaitu 1. Kita beri gerbang NOT atau inverter, maka akan menghasilkan 0 untuk tabel kebenaran ini. Untuk gerbang logika berikutnya itu gerbang exclusive OR. Untuk exclusive OR ini penjumlahan biner tanpa carry. Diingat ya, carry itu yang mana? Yang seperti apa carry? Carry pada aritmatika digital misalnya 1 ditambah 1 pada sistem biner ya. Nah, hasilnya kan 1, 0 pada sistem biner. 1, 0 ya. Tadi diingat untuk logika XOR penjumlahan biner tanpa carry. Berarti yang carry yang mana? Carry itu yang depan ini carry. Berarti mana angka yang kita pakai untuk outputnya? Untuk outputnya yang kita pakai berarti angka belakangnya. Dan yang ini nih. Untuk 1 ditambah 1 itu kan 1, 0. Yang kita pakai ujungnya kan, angka belakangnya kan, berarti hasilnya outputnya 0. C-nya sama dengan 0 jika inputnya 1 plus 1. Ini untuk simbol aljabar booleannya. Jika A 1, B 0, berarti 1 ditambah 0. Sistem bilangannya gimana aritmatikanya? 1 tambah 0 itu 1. Kita tulis 1. 0 ditambah 1, tetap 1 ya. 0 tambah 0, 0. Gitu. Diingat-ingat untuk exclusive OR simbolnya seperti gerbang OR tapi dia terpisah. Jadi berbeda ya. Kalau gerbang OR simbolnya seperti ini. Ini gerbang OR ya. Dan ini exclusive OR. Jadi berbeda ya. Kemudian untuk exclusive NOT OR. Exclusive NOT OR itu gerbang XOR kita beri gerbang tambahan, gerbang NOT. Gerbang NOT tadi seperti apa? Gerbang NOT itu seperti ini. Ini gerbang NOT ya. Berarti kalau gerbang exclusive NOT OR tinggal kalian tambahkan gini. Ini gerbang XOR ditambah
gerbang not sama dengan hasilnya gerbang eksklusif not or. Tinggal tambahin ujungnya di sini. Ujungnya bulatan. Seperti itu ya. Untuk misalnya diberi contoh pada tabel kebenaran ini karena mempunyai 2 input berarti A dan B. Kalau dia punya 3 input A, B, C. Kalau punya 4 input A, B, C, D. Dan tabel kebenarannya pun nanti akan menghasilkan sangat banyak di bawahnya. Tergantung dari inputnya. Dan untuk membuat tabel kebenaran punya rumus khusus, yaitu rumusnya itu 2 pangkat N. N itu sebagai inputnya. Input. Nah, kalau ini A, B-nya kan 2, berarti 2 input kan. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. Karena inputnya 2 berarti ada 4. Berarti harus ada 4 kemungkinan logika yang keluar. Mana? Benar nggak? Kalau untuk 2 input itu ada 4 kemungkinan. Yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kemungkinan. Kalau misalnya ada 3, berarti 2 N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti harus ada 8 kemungkinan logika yang keluar untuk ke bawahnya. Dan untuk logika XNOR ini, jika kita memasukkan input A 0, B 0, maka akan menghasilkan C-nya 1. Kenapa 1? Karena 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Kita tambahkan karena di sini ada not or. Kita tambahkan inverter ya. 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Dibalik menjadi 1. 0 ditambah 1, 1. Kita balik menjadi 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kita balik menjadi 0. 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0. Diingat kembali, untuk XOR itu penjumlahan tanpa carry. Jadi kita ambil angka yang belakangnya. Berarti 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Karena ini gerbang yang diminta itu gerbang not, X not OR sama dengan berarti 1. 1 tambah 1 itu 0. Kita balik menjadi 1. Ini untuk rumus aljabar booleannya. Bacanya gimana? C sama dengan A eksklusif not or B. A eksklusif not or B. Gitu cara bacanya. Kenapa? Karena di sini sudah ada inverse. Garis ini dibacanya inverse ya atau not. Nah, di sini ada fungsi-fungsi khususnya atau rumusnya sudah dirangkum sama saya. Ya, tinggal dipahami dan dihafal. Di sini ada rangkaian dasar, di mana di sini baterai, ini simbol saklar, ini saklar. Kemudian di sini ada lampu. Lampu itu sebagai outputnya ya. Gimana cara lampu ini menyala? Jika saklar ini saklar itu keadaannya normally open ya, normally open. Gimana caranya biar lampu ini menyala? Maka saklar ini harus diberi asupan listrik. Asupan listriknya dari mana? Dari sini baterai. Nah, jika saklarnya terbuka seperti ini, ada asupan listrik nggak untuk menghasilkan lampu ini? Tidak akan ya. Maka saklar ini harus tertutup. Logikanya, kalau misalnya saklarnya dibuka itu keadaannya 0 dan jika saklar tertutup itu keadaannya 1. Berarti jika saklar tertutup seperti ini, semua keadaan menjadi 1 dan lampu akan menyala. Ini kita bisa pakai untuk gerbang N. Ini merupakan rangkaian seri karena tidak ada cabang-cabangnya ya. Jadi arus listrik bisa langsung masuk ke lampu tersebut. Lampu ini akan menyala. Ini aplikasi dari rangkaian seri ini, aplikasi dari gerbang N.
Jadi, jika lampu ini menyala, saklarnya itu kondisi 1-1. Jika saya beri 0-1, lampunya nyala tidak? Tidak akan ya, karena sumber akan masuk lewat mana? Lewat bawah? Tidak boleh. Kemudian untuk lampu ini akan mati jika saklarnya salah satu saklar tertutup. Oke, di sini ada contoh soal. Di sini sudah gerbang campuran ya. Ini ada 3 input dan 1 output, di mana inputnya A, B, C. Di sini ada 2 gerbang. Ini gerbang NOT, dan gerbang OR. Untuk pertanyaan pertama, jika logika A, B, C kita beri logika input 1, 1, 0, maka logika output pada gerbang NOT itu apa? Dan untuk output Y itunya logikanya akan menghasilkan apa? Oke, di sini ya kita cari untuk jawaban poin A. Untuk D dan untuk E. Jika A input masuk ke gerbang NOT, maka D kebalikannya menjadi 0. Jika B 1 dan E akan menghasilkan 0. Kenapa? Karena gerbang NOT kita beri inverter dibalik menjadi 0, 0 ya. Dan untuk Y di sini berapa? Kita sudah menghasilkan D-nya. D-nya sama dengan 0. E-nya sama dengan 0. C-nya berapa? C-nya 0 juga. Maka Y sama dengan, kita masukkan rumus aljabar Boolean-nya untuk gerbang OR itu apa? A plus B plus C. Karena A, B-nya sudah didapat, kita ganti ya. Berarti D plus E plus C sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka Y menghasilkan 0. Kemudian untuk poin B, kita cari jawaban untuk poin B. Buatlah aljabar Boolean-nya. Untuk aljabar Boolean, untuk yang D. Yang D aljabar Boolean-nya berarti A sama dengan D. Jadi dibalik ya. Ini untuk aljabar yang D. Untuk yang E berarti B inverse atau not B sama dengan E. Dan yang ini gerbang OR. Gerbang OR sama dengan Y sama dengan D plus E plus C. Ini untuk aljabar Boolean-nya. Jawaban yang B. Sekarang kita cari jawaban poin C. Buatlah tabel kebenaran dari setiap gerbang tersebut. Tinggal kalian buat di sini untuk gerbang yang pertama. Jadi kita buat satu-satu ya tabel kebenarannya, tidak bisa langsung. Berarti di sini ada A, di sini ada D. A-nya kalian masukkan. A berapa? 1 ya, D-nya 0. Ini untuk yang gerbang pertama. Kemudian untuk gerbang keduanya, berarti di sini B, sini E, sini 1, sini 0. Dan untuk gerbang ketiganya, yaitu punya berapa input? Dia punya 3 ya. 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk outputnya, berarti sini A, D, E. Dan ini Y. Ini input dan ini output. Kalian masukkan logikanya 1, bukan 1 ya, D-nya berapa? A-nya maaf, di sini berarti D, E, dan C. D-nya berapa? D-nya 0, E-nya 0, dan C-nya 0. Maka Y-nya akan menghasilkan 0. Oke, selesai untuk contoh soal ini.
Dan ini aplikasi pada rangkaian paralel. Kenapa paralel? Karena di sini kita punya cabang ya. Untuk yang pertama tadi, rangkaian seri aplikasi dari gerbang N. Untuk paralel ini aplikasi dari gerbang OR. Lampu ini kalau saya beri angka 1, 0 berarti ini kondisinya normally close. 1 berarti saklarnya tertutup dan ini tetap terbuka, maka kondisinya lampu ini akan menyala. Kalau dibalik sama saya, ini 0, sini 1, lampu ini tetap menyala tidak? Tetap menyala ya, karena sumber ini bisa masuk lewat sini karena rangkaian paralel gitu. Bisa kalian lihat di video flash yang sudah saya share. Di situ ada video animasi untuk tiap-tiap gerbang, bisa kalian perhatikan di video saya yang sudah saya share, yaitu dengan video flash. Dan jika lampu ini ingin mati, berarti kondisi saklar harus seperti apa? Harus diberi logika 0 semua, baru lampu ini akan mati. Ini merupakan aplikasi dari gerbang OR. Rumus booleannya apa untuk gerbang OR ini? Ini misalnya Y ya, sini AB, berarti Y sama dengan A plus B. Ini untuk gerbang OR.